Eh, di video part 2 ini di Bos Terong Channel, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan asam amino ya, menggunakan asam amino yang benar untuk tanaman cabai ya. Untuk dosisnya kita gunakan kalau untuk dosis airnya 1 liter seperti ini ya, kita menggunakan 2 tetes saja sudah cukup ya teman-teman, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang menggunakan tangki yang 10 liter atau 16 liter, itu satu tutup ya, satu tutup ini ya, satu tetes saja. Nah seperti ini, tambah satu tetes jadi 2 tetes. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita aduk sampai larut, sampai airnya warna kuning seperti ini. Jadi di video sebelumnya penggunaan asam amino untuk tanaman itu sudah saya jelaskan ya, fungsi asam amino untuk apa ya. Selain daripada manusia membutuhkan asam amino, tanaman pun ia membutuhkan asam amino untuk proses fotosintesisnya ya teman-teman, agar pertumbuhannya maksimal dan buahnya menjadi lebat ya teman-teman. Kemudian setelah diaduk ya, diaduk-aduk seperti ini ya, kita masukkan untuk pengaplikasiannya ya, bisa dikocor, bisa juga untuk dispray ya. Penggunaan asam amino ini ya, ini bentuknya seperti ini, botolannya seperti ini, teman-teman bisa membelinya. Saya bukan berarti sales, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman sendiri. Saya tidak melakukan penjualan produk tertentu atau lain sebagainya. Channel saya ini dibuat adalah channel untuk berbagi pengalaman masalah penanaman cabai, terong, dan hortikultura yang lainnya. Nah setelah itu kemudian kita lakukan penyepraian ya, untuk penggunaan asam amino ini ya. Ini nanti hasilnya akan tampak setelah 3-4 hari atau paling lambat selama 1 minggu ya teman-teman, lakukan penyepraian seperti ini. Jadi nantinya kalau kita sudah menggunakan asam amino, jadi daun akan menjadi subur ya. Ketika stomata terbuka, maka proses fotosintesisnya akan maksimal, sehingga nantinya tanaman kita ini buahnya akan banyak ya teman-teman. Dan satu hal lagi, jadi setelah melakukan penyepraian dengan menggunakan asam amino ini, penyakit antraknosa, fusarium, atau sering kita menyebutnya dengan penyakit patek, itu tidak akan ada lagi ya untuk tanaman cabai kita. Karena saya perhatikan untuk tanaman cabai ini rata-rata keluhan-keluhan atau sering banyak pertanyaan yang masuk ke channel saya adalah tentang cara mengobati 1 bakteri layu fusarium, 2 penyakit patek, 3 untuk daun keriting. Itu semua sudah saya jelaskan cara mengobatinya di video-video sebelumnya. Simak terus videonya, like, komen, dan subscribe di channel Bos Terong dan Cabai ya. Setelah melakukan penyepraian seperti ini, kita tunggu hasilnya ya. Untuk 1 minggu ke depan insya Allah saya akan mereview hasil daripada penyepraian dengan menggunakan asam amino ini ya, dengan menggunakan asam amino ya. Perlu satu hal yang kemudian saya jelaskan adalah ketika kita menggunakan asam amino ya, kita tidak boleh mencampurnya dengan insektisida atau fungisida lain,
Artinya kita ketika melakukan penyepraian dengan menggunakan asam amino itu bentuknya tunggal ya. Tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan spray yang lain atau obat-obatan yang lain. Itu teman-teman ya. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.